Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astronauta Jakarta Bima NF, pemersatu pendekar pesilat tarung and real fighter di seluruh Indonesia. Mari kamu pesilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu pesilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kamu pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Hormatku semua walau kita tidak satu. Sugeng Dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dulur-dulur, saya ingin membahas terkait dengan hal-hal yang menjadi pembahasan hangat, terutama tetap konsisten dalam dunia pencak silat. Nah, ini dulur-dulur semua, walaupun Bima NF ini adalah konten kreator, satu-satunya konten kreator yang mungkin bisa dibilang malah tidak pernah membuat sebuah konten tentang latihan atau tentang teknik dan sebagainya. Tapi Bima NF tetap konsisten dengan hal-hal yang berkaitan dengan pencak silat. Saya akan membahas tentang suatu hal yang menjadi pembahasan hangat terutama di lingkungan dulur-dulur pagar Nusa. Nah, nih ada dulur kita PSHT yang berasal dari sebuah universitas. Ini membuat lambang komunitas atau perkumpulan atau organisasinya lah, itu menyerupai lambang pagar Nusa. Nah, seperti itulah. Bahkan kata-kata kasarnya ada yang sampai bilang dulur PSHT ini sudah menjiplak lambang pagar Nusa dan sebagainya lah. Nah, di sini saya bukan ingin memihak dari dulur PSHT, dulur saya sendiri, atau ingin menyudutkan dulur pagar Nusa, tidak. Tapi saya anggap semua ini adalah saudara saya. Jadi hanya sebagian oknumnya itu memiliki pemikiran yang berbeda atau crash lah, dan di sini ini perlu kita tengahi. Jadi setiap instansi keagamaan atau hal-hal komunitas atau perkumpulan yang di situ tuh bersifat tujuannya dalam hal keagamaan lah, itu menggunakan lambang segi lima. Contoh seperti Kementerian Agama dan berbagai macam instansi atau perkumpulan atau komunitas atau badan, pokoknya banyak sekali lah yang menggunakan lambang segi lima ini. Kenapa banyak sekali instansi keagamaan atau badan atau perkumpulan atau komunitas yang bersifat keagamaan ini menggunakan lambang segi lima? Karena segi lima ini filosofi atau artinya itu adalah rukun Islam. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Dan kaitannya dengan permasalahan yang ingin saya bahas di sini adalah dulur kita PSHT dari Universitas Purwokerto ini menggunakan lambang hati bersinar, namun sisinya bukan segi 4 tapi segi 5. Nah, ini jadi juga ingin saya tengahi buat dulur-dulur PSHT yang mungkin berpikiran, lah lambang PSHT itu sangar, lambang PSHT itu sudah bagus, kenapa kok dirubah-rubah seperti itu? Jadi kembali lagi ke pembahasan seperti masalah kemarin yang sempat menjadi perbincangan dulur-dulur semua, lambang hati bersinar Mas Warti yang diletakkan di kaos dada, kaos sisi kanan. Jadi untuk peraturan dalam PSHT sendiri itu pun untuk penggunaan lambang hati bersinar itu tidak ada ketentuannya, di dada atau di punggung atau di topi, yang penting jangan di sandal atau di sepatu seperti itu dulur-dulur. Dan dulur kita PSHT yang berasal dari Universitas Purwokerto ini menggunakan lambang hati bersinar di tengah dan di sekelilingnya ada bintang 9 dan di sisi-sisinya jelas ada segi 5 ini. Nah, ini jadi sebenarnya bukan permasalahan yang baru lur. Karena apa? Setiap komunitas atau perkumpulan yang di situ itu terdapat dulur-dulur kita PSHT, mayoritas itu pasti menggunakan lambang hati bersinar. Dan sebenarnya untuk penggunaan logo hati bersinar dalam sebuah universitas itu bukanlah hal yang baru. Jadi Universitas Purwokerto ini bukanlah sekumpulan dulur-dulur kita dari PSHT yang menggunakan lambang hati bersinar dengan diberi sisi-sisinya ini adalah identitas dari perkumpulan tersebut. Jadi banyak sekali universitas yang di situ itu adalah dulur-dulur kita PSHT menggunakan lambang hati bersinar dan di sekeliling lambangnya itu adalah identitas dari universitas mereka masing-masing. Dan menurut saya Universitas Purwokerto ini adalah universitas yang menggunakan faham Ahlussunnah wal Jamaah, terutama mayoritas di situ adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu menggunakan lambang bintang 9 dan di sisinya adalah segi 5. Itu sah-sah saja. Karena dulur-dulur mungkin tidak tahu arti dari 9 bintang ini apa sih. Jadi bintang 9 ini adalah 4 madhab. Dan
4 sahabat Nabi, dan yang paling besar itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di sisinya ada segi 5, itu adalah rukun Islam. Nah, jadi ini membuka wawasan buat dulur-dulur semua, jangan sampai kita dibutakan akan kefanatikan. Oke dulur-dulur, jadi kesimpulan dari video ini adalah hindari dulur-dulur kita yang melakukan sebuah provokasi. Wah ini jiplak lambang kita lur, harus kita serang ini. Sampai-sampai di sosial media itu penuh sekali hujatan. Nah ini sebenarnya bukanlah hal yang harus dilakukan, karena itu adalah penyebab dari perpecahan kita antar pesilat. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF, dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan. Kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Madiun kampung pesilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Madiun kampung pesilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Hormatku semua walau kita tidak satu rumpun, mungkin tak seorganisasi namun satu dusun. Kenalkan ku Bimantara, ibu kota ini dengan lirik yang puas seperti harimau menanti. Ku aster perantauan yang berasal dari Madiun, kota yang mengajarkan kuntang arti sopan santun, dan jadi kota pusat padepokan pencaksilat hingga dijuluki Madiun kampung pesilat. Madiun mengenalkan ku akan kekayaan budaya.